Buat penalti kok pilih-pilih. Andrew Yung. Meres paling badak. Selamat datang kembali di Balik Bandung volume ke-6. Masih bersama trio TTM. Dan teman tapi minjem duit. Pinjam duit. Tobias, Tony Mungki. Edan. Jadi gimana? Akhirnya menemukan penalti taker yang cocok. Cocok nama lain gaya najongna penting mah gol aja. Ada kumaha najongna. Gaya najong kumangke. Sebenarnya mun hand penalti asup ya teu naon ya. Ada CNN terus CNN di Persik enak. Oh di Persik. Di Persik. Ah, teu naon. Di Persik. Jadi mungkin bisa jadi opsi mengambil penalti ya. Iya. Dan maksudnya membuka keran gol juga ya Ya. di Liga. domestik Ya. di liga. Gol Karena belum perdana. ada keran gol. Debut gol itu. Biasanya striker mah mun geus ngocor, Ya. Langsung. siga PD ayam teh Iya. apa? Ngocor terus. Lucu aja. Ya ya ya. Bak pinuh. Ya. Lamun teu ngocor salahkeun beda. Iya, gampangnya nggak pada ayam. Tinggal si Ramon berarti jadinya misalnya gol kan. Aduh, kadang Pak, tapi Pak, ningali pertandingan lawan Biak Amar kumaha Pak? Selama 90 menit Pak. Saya sih puas banget. Si Tom Haye juga ke asupan ya. Anda kayak Pirlo, saya itu Iniesta. atau Iniesta. Asupan Tobias Ginanjar. Anjing. Edan. Kalem. Tahun mana nih di KBBFC atau Iya. Cimahi FC? Highlight Apa? Tapi nu gol unggul. Nya. Eta lamun Orang kayak nyian nu highlight nu si Tom Haye Tom Haye kan kayak itu soalnya lamun tadi posting mau dibayar apa? Kata posting tuh, lamun tuh mau dibayar. Jersey aja mau aya. Biasa aja bayar. Tinggali pokoknya KBBFC aya di highlight. Jeung Cimahi FC. Lanjutan Pak. Tom Lanjutin Pak. Haye asupan pisan Pak. Dan ya mudah-mudahan performanya terus gitu ya. Dan ya maksudnya jangan terlalu berekspektasi tinggi juga walaupun Bingah karena kan lawannya bukannya merendahkan ya, Ya. tapi kan secara performa PSBS Biak memang di Liga sekarang memang lagi kurang baik-baik saja. Ya, ada di papan bawah lah. Ah, Tahun ai cek mana eta memang tadi Pak Tobi ngomong bukan untuk merendahkan. Ya. Tapi emang levelnya berbeda. Ya. Cek mana Biak dengan Persib. Ya, setuju sih, orang setuju banget. Justru menurut saya nih, ujian yang paling benar bagi Tom Haye itu adalah di AFC Champions League tuh. Oke. Karena kemarin ketika di awal match, bahkan Pak Tobi bilang, si Tom Haye itu pemain pengganti, nggak usah ganti deh, sebenarnya saking kurangnya eta pemain gitu. Tapi kemarin membuktikan, ya semoga Tom Haye bisa konsisten bermain di liga yang panjang ini, terus di dua kompetisi, ya semoga itu menjadi salah satu yang terbaik gitu. Benar tuh menurut Andamu? Menurut orang bener sih. Menurut orang bener. tapi aya kene PR-nya mungkin. loba. Banyak sekali. Loba, Per. Loba. Salah satunya adalah buang-buang peluang. Iya, itu. Jadi si lini barisan depan itu kurang klinis Pak. Ya. Gitu Pak. Kurang klinis lamun Tobias Ginanjar mah klinis aja di Ya, KBBFC. klinis. Tak, Ya. gitu kuduna gitu. Ya. Benar. Ya. One shoot, one goal. Ya. Padahal mah loba tema teh salapan. Ya, Gol hiji hiji, gitu kan. Nu di highlight-nya hiji we Iya, eta. eta standar tuh. Di judulan one shoot, one One goal. goal. Tema salapan. Padahal shootnya 10. Iya, kemarin ge salah satu contohnya ada si William Barros gitu, Ya. dengan dia mencetak gol, dia menggugurkan dosa dalam tanda kutip peluang-peluang sebelumnya gitu. Manena geus on-on-nya kiper, lainnya doper, hayang shoot gitu. Terus manena aya beberapa kali hilang momen, tapi semuanya hilang karena dia sudah mencetak gol. Oke. Itu mungkin yang salah satu. Ya kemarin babak jadi PR. pertama tuh peluang banyak banget Ya. dan ya eta kalau maksudnya kalau tidak ada penalti mungkin akan buntu gitu walaupun penaltinya memang penalti yang harus penalti. Clear ya, Benar, clear penalti. clear penalti. Mun Jadi dia Pak ya. eta PR pisan sih mengkonversi sepertiga ini menjadi gol tuh. gitu. Masalahnya eta finishing day-nya kurang klinis. Ya, betul sekali. Pak, kamari kan angger ya urang ayeuna ningali di sosial medianya netizen mah kan sungguh tanya ya kumaha. Terlebih soal pemain yang U23 gitu. Jika misalkan progresna ayeuna let's say ayeuna kakang gitu. Progresna wae gitu. Kumaha sih gitu. Ayo orang mah ningali lain progres ya, tapi kan memang levelnya babaturan-babaturanna emang levelnya guys Ya. nyamannya aya Eliano, aya naon maksudnya. Jadi ketika dia berprogres nggak terlalu kelihatan, Ya, Pak, gitu. Gitu ton. Ya, Karena Jika ya memang- mana main bola, urang Tobi main bola aya maneh teu katingali maneh teh.
Yo tadina mana bisa najong jadi bisa najong. Angger mun main jeung jago mah angger sing jago progres gitu. Benar sih. Kan orang jago main bola, Ya. Nin jago main bola kan. Uma kan Ya. standar kan main bola. Bisa gitu. Soalnya kan Bagba, ada Eliano, Ada Putros di situ. jadi yang maksudnya ya menurut saya sih nggak fair juga kalau dianggap si Eta tidak berprogresnya. Menurut orang sih progres pasti aya lah. Berarti masih harus tetap diberikan apresiasinya, Pak. Apresiasi. Betul sekali. Ya dengan pemain U23 yang ada mungkin Bojan memasang Kakang itu adalah opsi terbaik kan. Gitu kan saat ini gitu. Udah tiluna sade sih selain Robi. Kakak. Tobi. Robi. Oh, Tobi juga tuh orang Tobi. Asa tilu dua. Ping Tambah tilu. 8. Robi Darwis. Robi Darwis. Terus ada Robi Darwis. Lain Kobi Meilala. Poli. Robi Meilala. Jeung ayo kiper anjing U23 gitu. Ya ada udah 3 kita 3 dan keempatnya lah. Yang terlepas eta gitu Bung. Orang tinggal inum pertandingan kabar lucu itu adalah di postingan Instagramnya si kiper PSBS gitu dengan kebobolan 3 terus manehna make caption chat GPT ting make terjemahan kumaha si komen-komenna teh bobotoh hukul ayo come to Bandung kumanehna teh di-like-an teh Dioleh ge nya. makanya udah bisa meuli teh bobotoh we ya anggarnya kumaha WHO Nya bener atuh. Dioleh ge nya ku baru dak nya. Woi, come to Bandung cenah. Tapi asa jago pisan Jago ya, pisan. Eta mah geus. Jago pisan. Onana PSBS Onana. si Onana eta beak anjing kagolan anjing jigana 5-0 jigana. Edan anjing. Kita harus diapresiasi oke lah ya gitu. Ya ke depan kan jadwal padat menanti ya. Benar. Malaysia langsung Solo, Bali ngan jeda sabaraha 4 poe. Ya, Tapi Maluku diundur, Pak. Maluku diundur Ya. ya. Desember ya. Ke Desember itu. Tapi di Desember padat, Pak. Ada Borneo juga ya? Ada PSM ya? Padat juga. Jadi ya itu mah hanya menunda masalah aja sebenarnya mah. Menunda masalah. Saya deh ya. Akumulasi. Akumulasi. Menunda masalah. Oke sih. Menyelesaikan masalah dengan masalah. Jika Itu kepilih-pilih. bisa sih. Menyelesaikan masalah dengan masalah. Iya. Gitu. Apal banget. Ton geus beres lawan biak mah ya. Urang boga Ya aya. kan kita persiapan lawan Malaysia aja lah. Internasional, Bro. Enak mah, Bro. Anjir. Oh, lokal-lokalan. Geus lewat lokal harus menang gitu. Cik air naon dia lawan Lokal Malaysia. mah teh? nanti kita bentuk Viking Mancing Club aja lah. Aduh. Lokal mah. Lokal mah Aduh. sekarang kita bicara internasional aja. Galata mah. Aduh, pakai esen. Sampai di videonya pakai selfie teh. Aduh. Pak, ada teman-teman dari Selangor katanya, Pak. Ya, teman-teman Selangor datang ke Bandung. Hah? Sudah hadir ke Gurame juga. Hah? Jadi mereka juga ada beberapa komunitas, bukan hanya satu gitu. Ada Ultracell, ada beberapa kelompok. Ya. Kalau away itu dia menamakannya Sektor. away sector. Oke, siap. Jadi nanti kita panggil aja lah langsung ya. Tapi yang pasti mereka tuh disambut dengan tangan terbuka ya sama Iya kita. dong, pasti. Wah, lain tangan terbuka unggul, jeung suku-suku. Pasar. Tapi saat Can dipanggil ya kalau di endorse ujab Oh, ya iya. ya. Viking official merchandise ya, official store non. Iya. Tah. Ya. Tumbler. Asmak. Asbak. Alat-alat dokumentasi audio visualku ada masanya. Ada masanya. Terbaik. Oh, dia no endorse apa? Acan. Ipesnya yang namanya? Acan. Kemarin saya progres kemarin teh di naon gitunya di Tesla gitu. Di Snagore gitu. Urang boga mobil-mobil elek. Mobil listrik urang tiluan boga edan. Di namun dicicil. Sugan teh koil na hungkul. Pak, udah. Langsung, Pak. Ya, nggak usah berlama-lama ya. Kita panggilkan saja. Ayat tamu, Pak. Ayah tuh. Sugan urang teh tamu. Dari negeri jiran. Aya Sema. Sema apa tuh? Tamu. Ngaesekeun boga imah. Bener tuh, Pak. Silakan, Pak. Panggil, Pak. Kita panggilkan ya dari away sector Selangor. Perkenalan dulu. Lama ketemu, Pak. Jadi ini ketua Viking Malaysia.
namanya Junot. Panggilannya Junot, tapi nama aslinya Asep. Mau partai ya? Mau Oh partai ya? jangan. Ya, sudah nama Sudah famous. Junot. Famous. Junot. Kalau di Malaysia cakap Asep nanti kita boleh bagi tahu nanti. Abah Junot. Ah. Abah Junot. Dan sudah hadir juga dari Way Sector, Selangor. Halo, Bang. Perkenalan diri dulu. Okey, Assalamualaikum semua. Salam sejahtera dan salam satu pasukan. Salam satu. Okey, salam satu hati kan? Ya. Salam satu hati. Persib. Okey, nama saya alias Muhammad Alias bin Zain, boleh panggil saya alias. Berasal dari Kampung Melayu Subang. Di sini ada Subang juga kan? Ada. Ada Subang juga. Ada dua Subang. Terus sama Jalan Bandung juga. Subang tuh yang dekat airport itu ya? Ya, Ada Subang Airport. Oh, Dulu ketum landing situ, Ya. Subang Airport. Oh, sebenarnya. Oke. Bos, apa nih, Bos? Ya, kita kedatangan tamu istimewa dari Malaysia jauh-jauh. Jadi ini take video ini diambil sehari sebelum pertandingan Persib lawan Selangor. Jadi teman-teman dari Selangor fans sudah datang dan rencananya besok ada sekitar 400 sampai 500 orang ya, Ya. yang akan hadir. Kita harap sih pertandingannya asik, berjalan lancar. Menyenangkan Ya, bagi dua tim, menyenangkan gitu bagi kan, kedua tim. terhibur. Aman dan bersih. Tapi Persib boleh menang? Boleh menang 3 poin? InsyaAllah. Tapi pasti kita Selangor mesti kita nak. Tapi mereka baru dapat pelatih baru ya? Ya. Dapat pelatih baru, kemarin baru menang 5-0 ya? Di Liga. 4-0. 4-0. Jangan 5. Ya kita pengen tahu juga Ton, kan kultur di setiap negara, di liga setiap negara pasti berbeda-beda kan. Kalau di Indonesia kita sudah tahu lah seperti apa. Ini banyak teman-teman yang nggak tahu juga kalau di Malaysia tuh seperti apa sih. Apakah di sana tuh sama seperti di Indonesia ada rivalitas, ada yang supporternya tuh tidak friendship dengan klub lainnya dan lain sebagainya seperti apa, dan gairah persepak bolanya tuh seperti apa gitu. Coba ditranslate. Paham tak? Gini. Geran tu je faham. Jadi kultur sepak bola dekat Malaysia, macam ada pergaduhan satu klub dengan klub lain macam mana? Di sana ada satu macam Selangor dengan apa? Lepas tu ada agak Seperti apa sebulan semangat untuk persepak bolaan dekat Malaysia macam mana? Kawan-kawan packing nak tahu. Okey lah, kalau untuk culture bola sepak di Malaysia dia tak sepatriotik dekat Indonesia. Jadi macam di Malaysia tu kita banyak hiburan yang lain. Jadi bola sepak ni bukan keutamaan. Jadi macam di Malaysia punya culture, kalau kuat barulah penuh stadium tu. Kalau tak kuat tak penuh. Ataupun ada satu dekat Malaysia sekarang ni sepanjang season dia menang pun still tak ada penyokong. Sebab dia terlalu bosan setiap tahun ambil piala. Sebelum game start pun kita tahu dia akan menang. Jadi untuk tu soalan kedua, tadi yang segera tu culture pula, saya kata dah, bila tim tu kuat barulah stadium penuh. Kalau tak. Kalau macam untuk Selangor pula, walaupun even kita angkat piala, the final kita dah menang, tapi still minit 80 orang keluar. Jadi macam pekerjaan tu dah tak ada dekat Selangor. Sebab apa? Sebab dah terlalu banyak piala. Walaupun bukan piala tu yang dimenangi bukan zaman kami, zaman apa nenek kami yang dulu. Tapi macam tu culture sepak bola sepak Selangor. Habis game menang piala ke tak menang piala ke, habis gitu je. Besok mulakan hidup macam biasa. Tak ada macam kita menang piala betul semua. Jadi ketika champion juara tuh tidak ada kayak euforia perayaan tak ada. gitu. Kalau kita kan ada konvoy Kita sama kan ada berhari-hari. konvoy, Perayaan berhari-hari lama sekali gitu. Kalau ada pun dulu macam Kelantan lah. Sekarang dah bubar Kelantan. Kalau Kelantan begitu. Sampai 6 bulan dia punya celebrate. Abang dia jarang dapat piala sebab berapa puluh tahun tak ada piala. Bila dah power kuat, dapat piala ada buat. Macam Selangor ni dia dah biasa. Walaupun macam sekarang ni dah tak lebih kurang 10 tahun tak pegang piala. Dia kalau menang piala sekali pegang piala dia akan rasa macam biasa je. Menang ke kalah ke, okey. Jadi kalau misalnya juara, celebrationnya kayak seperti apa? Kalau di Selangor, Ya. biasa. Hanya di stadium. Ya. Hanya di stadium. Stadium, Stadium, okey. beres, selesai. Itu pun kalau contoh kita kalau ada half-half, kalau ada 40,000 penyokong Selangor, mungkin yang balik, yang tinggal di stadium masa kat piala tu kita 10,000 je. Itu mentaliti penyokong Selangor.
So bila dah habis, mereka terus balik. Jadi benar-benar ke stadion hanya ingin menyaksikan pertandingannya, Ya. tapi bukan Betul, sebab for macam mentality Ya. mentality dan patriotik pada pasukan tu tak ada. Dia macam fun lah, okey. Menang puji, kalah maki. Ya, Tapi memang tidak jauh beda kalau menang, puji, kalah maki sama sih di Bandung juga seperti ini. Ya, Bahkan di belahan dunia seluruh, sama di kayak seluruh Indonesia kayak gitu biasanya. Seperti itu. Terus tadi juga kalau tidak saya diterjemahkan gitu bahwa sepak bola itu bukan hanya satu-satunya olahraga yang bisa. Iya. Ada cabang-cabang olahraga lain gitu kan. Ya. Ini menarik juga sih, tapi ada yang satu yang menarik sih ketika timnas ini, timnas Malaysia gitu. Ya. Militan sekali gitu. Apakah timnas itu lebih besar dibanding klub-klubnya untuk mendukung atau sama saja hanya di Okey lah. stadium? Kalau saya tengok ni, minta maaf tak saya tahu culture bola sepak Indonesia, dia more pada kelab baru negara. Kalau di Malaysia, negara dulu baru kelab. Lepas tu kita tak ada orang yang lebih Nasionalisme tinggi. tak ada yang lebih besar daripada negara. Walaupun kuatnya Selangor, tapi Selangor tak boleh dominasi daripada Malaysia. Itu. Tapi kalau misalnya Malaysia juara, selebrasinya lebih ada gitu, atau sama aja Sama di je. hanya di pertandingan Sama saja. je. Kat situ je. Bukan nak memburukkan negatif tak, tapi Ya. itu kan dia macam menang-menang lah, okey menang, lepas tu balik. Itu je. Jadi national team first ya. Pertama, terus setelah itu baru klub. Oke. Mun mana lawan lah, Klub dulu. Sanggup lah. mun orang sahadat lah. Pertanyaan jebakan ya. Pertanyaan jebakan. Betul. Pertanyaan Biasa. jebakan. Tapi Pandai cakap. ini tolong dijemahkan kalau nggak jelas gitu ya. Maksudnya saya pengen tahu untuk teman-teman dari sektor W ini gitu. Apa sih yang mendasari mereka sampai cinta ke Selangor gitu? Tadi sedikit-sedikit cerita sebelum mulai mereka ke Korea musim lalu, terus sekarang ke Bandung, pengen belajar. Tapi militansi mereka tuh cukup tinggi. Gitu. Apakah mereka tuh emang sudah turun-temurun yang seperti abang-abang ini, atau emang mereka yang baru menumbuhkan dasar cintanya kepada bola sepak ini? Apa yang membuat jadi dia mendukung Selangor tuh? Jadi dasar apa? Abang itu dia sokong Selangor ni. Abang apa dari kecil ke apa setelah besar tumbuh cinta Selangor. Macam itu. Okay, untuk diri saya sendiri saya dibawa daripada kecil dibawa oleh arwah ayah saya untuk bawa ke stadium. Tapi macam saya kata almarhum, jadi pergi untuk sekadar untuk tengok game je. Ya. Tapi bila dia habis sekolah, bila tu ada teman ajak macam, jom kita join Ultras. Ultras tu apa benda? Ultras tu cecek semua lah. Okay, untuk ini knowledge sikit diterangkan. Jadi berminat. Sekitar 2012 kita ingat. Saya aktif di dalam bidang Ultras. Lepas tu Marcel masih kecil lagi, dalam sekitar 20 orang, 30 orang. Gaduh dengan polis. Jadi bila kecil tu, lepas tu kecintaan, lepas tu dengar satu kisah masa 2010 di AFF final. Ya. Teman saya, Rainbow, sekarang dia masih di pasal lagi lah. Dia kibarkan jalur gemilang di Jimika masa menang. Jadi saya itu macam, okey, one day kalau ada game libatkan Selangor atau Malaysia main dekat Indonesia, wajib pergi. Nak rasa suasana tu. Apa yang saya dengar, kalau nak rasa bola sepak yang sebenar, ada di Indonesia. Kalau pergi Vietnam, Thailand, Singapura tu just melancong je. Dia tak rasa macam kau. Bukan kita mendatangkan, macam contoh 2019 pergi Jimika, kami dihina, dimaki, dicerca, dibalik kencing, gitu semua. Tapi saya tak pandang tu sebab yang tu saya tak. Orang kata saya gila macam, kau ni gila lah Yas. Kita pergi nak enjoy tak nak benda tu. Macam kalau mati, kalau ajar kita tidur kat rumah, kita boleh mati. Tapi kita pergi kerana untuk kebanggaan. Saya kata petang kita bincang nak bagi tahu. Balik pada Bumi Arema 2014, kami belajar apa itu patriotik. Ciptakan tanah air, cinta pada pasukan. Bukan bermaksud kata, aku hidup mati aku untuk bola sepak. Tak boleh, budak ni bodoh. Kerana dia mati, dia sanggup mati untuk bola sepak. Bodoh lah, tidak. Kita ambil terjemahan yang lain. Macam demi agama, demi family kita utamakan keluarga kita, demi agama kita. So kita ambil macam, balik pada Arema tu, patriotik tu meningkat. Dan bila meningkat, apa yang posisi kita bawa ke bumi Selangor balik, kita set up balik tu, alhamdulillah. Lepas pada tu Ultrasel dah makin naik sampai sekarang.
Cuma tanya saya macam mana kerjaan, kenapa saya nak turun kat Bandung ni, memang daripada season lepas saya nak. Saya kami di Bandung main SL2 tapi tak jumpa, tak ada rezeki. So bila dapat result tu, okey jumpa Persib Bandung bawah sekali. Melompat. Kita memang nak yes, Persib Bandung. Wajib pergi. Macam mana sekali pun tak ada cuti ke, walaupun isteri tak bagi, pergi je kan. Tak gaduh. Anda bisa dia bos melanggar istrinya dia halang tuh ya, sama jika Anda bisa dia Persatuan Susis, tapi kami takut istri, tapi kalau demi tim kebanggaan lawan. Tapi bisa. Kalau soal isu soal dapur rumah tangga itu istri selesai kasih uang saja. Nah, Gitu. kasih belanja saja di pasar baru. Tapi waktu cerita AFF tadi 2010, saya ke sana. Saya ke Kuala Lumpur waktu itu. Kita ketemu Indonesia kalah waktu itu. 3-0 ya? 2-1 ya kalau nggak salah ya. Udah 1 ya? Yang di Yang final kan? Iya, di Bukit Jalil ya, Bukit Jalil. Final, Bukan final, salah, bukan oh. final. Zaman final. Andik Firmansyah. Oh, berarti 2010. 2010. 2010 sama Beler sama Leon. Oh, ya. Teman saya ditangkap polisi karena mabuk di muka umum. Di sana tidak boleh, tak boleh ya. Di stadion tak boleh minum-minum. Ya, teman saya karena ditangkap sama polisi disuruh bayar denda. Jadi bos, ada kata-kata beliau yang sangat menarik itu. Tadi mungkin kurang mencerna ya, karena mungkin Malaysia itu bahasa cepat kan. Ada kata-kata yang sudah dia. Jadi intinya si Bang Aliasnya Gus tekad bisa ke Bandung karena memang patriot dia dari dulu memang Bandung akhirnya kesampaian kan dia untuk bertemu Persib. Nah, jadi si Bang Aliasnya keren. Mudah-mudahan di Selangor menang gitu kan teh. Gitu. Jadi kan memang beliau sudah ke Arema, belajar kultur di Arema, dia terapkan di sana di Malaysia. Nah, sekarang di Peking mungkin beliau juga ingin melihat macam mana di Bandung gitu, gitu. Akhirnya kesampaian aja bos. Itu kapasiti stadiumnya berapa? Berapa penonton? 20,000. Belah 15,000 tu 15.000. Tapi selalu full. Jarang juga. Oh, jarang. Liga ada. Saya kata bila kuat, tapi kadang-kadang macam dalam boleh konsep. Selama ni pun dia ada punya masalah di sini. Kadang player main tak betul, dia ada masalah dengan coaching. Ada TV, ada TV. Lepas tu dia tak suka dengan TV ni, tak suka coaching, tak suka coach. Ada main sambil dia. So dia makan ni kecewakan kita orang. Benda ni saya pernah suarakan. Rasa 3 tahun lepas saya pernah suarakan dekat dalam podcast, dekat dalam Malaysia, ada Mau Malaya. So memang suarakan, memang kecewa kita sebagai penyokong kita datang untuk pasukan. Tapi kenapa kau kianatkan benda ni? Belum lagi isu buki, tak nak main, betul adalah beberapa sensitivity yang Pak nak dalam apa yang diceritakan dekat live ni, dekat dalam podcast ni. Untuk sahabatan diri. Tapi saya kata terjadi Berarti kalau interval kata-kata 7.000 Okupansinya ada 10.000. boleh lah. Per match lah. Sampai 10.000. Jadi kalau misalnya match besar, ya. Big match baru Ya, ya. kata-kata. benar rata-rata. Malaysia punya mentaliti pula. Big match tu apa aja Kalau sih? match game, mini game apa dah. Betul Selangor, Terengganu, JDT, Kuala Lumpur ni. Oke. Perak, kalau El Clasico, Selangor, Perak lah. Oh. Ya. Oh. Jadi rivalnya tuh sama Perak. Historinya gimana itu bang? Bisa sama Perak historinya? Pertama sama dulu ni. Dulu perang antara raja-raja tu. Oke, siap. Dia memang fight. Ada Dua tahun lepas pun, masa kami away ke Ipoh pun, ke Perak pun, kami diserang dengan ICL. Tapi seronok. Bawa benda tu dia jantan. Jantan ke jantan, datang bom gaduh. Tak ada lah main baling-baling batu, lari. Oh, jadi ributnya nggak lempar batu sembojitan, Bukan, bos. pasukan semak-semak tidak ada di sana. Bro lah bos. Ada, Oh, ada. tapi untuk game tu, untuk away tu, tak ada. Memang bom atau bom. Ya, ya. Stadium dulu ada dekat stadium. Dalam stadium, ada yang teres. Iya, jadi Gaduh, pecah. nggak ada pasukan semak-semak nggak ada. Ada, langsung Jadi ketemu. langsung janjian. Ketemuan. Itu yang paling best lah, Ya. setakat ni. Kalau di kami sih biasanya gini bang,
kita pergi berapa 30 bus 20 bus gitu, tiba-tiba di jalan ada yang lempar batu pecah kaca bus tuh yang pasukan semak-semak tadi kata Tobi bilang gitu, selalu ada itu hadangan di jalan tuh selalu ada. Tapi itu dari federasinya tidak ada larangan away. Kan kalau di Bandung tuh kalau ada rivality biasanya supporter away itu tidak boleh hadir. Kalau ini bebas aja ya. Bebas. Wah itu mantap tuh. Iya, bebas. Ini bebas ada tak ada lah macam bukan apa macam kalau Indonesia dia punya gaduh sampai ada yang terbunuh. Ya. Kalau Malaysia pukul dah. Ada sampai ke hantam tak ada. Sebab apa kalau mati budak tu saya gantung. Malaysia punya undang-undang sangat. Jadi tidak pernah ada korban jiwa ya. Belum. Jangan sampai. Jangan sampai ya. Karena memang kami pun di Indonesia ini merasakan dampaknya ya. Bang, selepas tragedi Kanjuruhan itu, kita federasi itu membuat regulasi away itu tidak boleh. Kita tidak boleh away dan kapasitas stadion itu dibatasi stadion. Jadi dari 100% cuma 75%. Seperti itu. Dan masih berlaku sampai sekarang. Makanya kami sih di sini di Indonesia senang banget ketika ada kita jumpa dengan tim-tim di Champions League ya, SCL2 itu senang kita bisa away. Ya, kita bisa menyambut tamu. Ya, betul. Walaupun memang di kompetisi domestik juga kita selalu away, nakal tapi dalam artian apa ya? Break the rules. Break the rules gitu. Kan kita tadi udah nanya-nanya ya sedikit mengenai kultur Malaysia. Kalau pendapat abang mengenai kultur sepak bola di Bandung itu seperti apa sih yang abang tahu gitu? Entah itu di sosial media, entah itu abang baca, dengar soal Bandung seperti apa itu? Boleh Okey sih, lah. Pak? Yang saya tengok, pada saya tengok, saya ambil. Saya tengok apa-apa, saya tengok pada pengalaman saya 2 tahun 2 kali ke Indonesia. Pada saya sama je. Apa yang saya tengok apa yang saya nak tengok besok pagi ni. Nak tengok yang mungkin sama dengan Arema atau lebih atau kelainan yang tak ada dekat Malaysia, dia tak ada dekat Selangor. Bila benda tu kita ambil, macam contoh, kami sebelum ni kalau macam match day, game malam baru jalan. Kalau macam pada balik tu, kami tengok daripada pagi, anak macam mungkin saya ambil sampai ke Kejuruhan, luar stadium tu penuh orang. Tapi kalau dekat Malaysia, kalau kosong, kalau kat luar tu penuh, dalam stadium kosong. Tapi kalau masuk dalam, penuh orang. Tu saya tanya, kenapa belum datang? Kan tak ada masuk stadium. Kan datang bukan kerana untuk menang atau kalah, dia datang untuk menyaksikan. So benda sama saya apa yang saya nak tengok, so saya tinggi. Nak tengok mungkin lebih roller tu atau dia akan setelahnya boleh untuk fans semua belajar. Esok sekitar 500 orang akan turun. Jadi bila dia tengok benda tu berlaku, dia akan bercerita dengan orang, dengan anak-anak sama yang lain. So insyaAllah mana tahun lepas ni akan naik. Tak kisah menang kalah. Sebab sekarang ni bila kalah tak ada pukul lah. Tak kosong. Itu mentaliti di sekarang. Nak ubah mentaliti tu susah. Bukan ambil masa. Nak jadi macam Indonesia ni susah. Jadi ngerti mas. Ngerti. Jadi butuh waktu Ya. ngerubah si Mindset mindset orang. orang itu teh. Kalau hubungan Viking Malaysia di sana sama teman-teman Selangor gimana? Oh, Nah, itu sangat menarik baik. juga tuh dibahas tuh. Coba Sangat gimana? baik. Cerita dong. Jadi awalnya saya itu berhubungan dengan kawan Pakai pos. bahasa Malaysia tak apa. Kawan apa? Bahasa Malaysia biar Tapi bos nggak paham nanti bos. nanti Oh, tak. Ya. Oh iya. Jadi awalnya saya bangun Viking Malaysia 2010 bos. Ya. Nah, awal 2013 saya jumpa, kita salam dengan anak Selangor itu. Nah, kita buat macam persatuan lah, kumpul-kumpul apa-apa. Alhamdulillah sampai sekarang hubungan baik. Jadi Selangor itu kayak rumah saya kedua di Malaysia. Orang-orang Malaysia itu sangat welcome dengan Viking. Jadi kita sebagai tuan rumah pasti lebih sangat baik untuk menyambut saudara kita dari Selangor. Oke. Harus Insya Allah. Karena saya pun sama anak-anak di apa sangat itulah sangat bahagia lah bisa Selangor bisa away ke sini, jadi kita bisa bantu nanti kita away pun ke sana kita Ya. bisa kumpul lagi di sana. Jadi, mudah-mudahan kedepannya juga terus
perjalanan saudara dengan Selangor bisa lagi terus. Friendship forever, no? Friendship forever. Friendship forever. Mau nanya apa nih? Ya, Mau nanya amoy-amoy? ini dong yang nanya. Dimarahin sama istri nanti. Soalnya bilangnya mau ke pasar baru. Oh, itu Sudah aman saya. aman. Ya mungkin 1-2 pertanyaan lagi lah ya. Ini kan abang ini sebagai salah satu orang yang paling militan lah bisa dibilang. Militan, betul. Dengan dia pergi ke sini juga gitu, dia salah satu yang paling militan. Nah, kalau dilihat apakah kultur di Malaysia tuh semuanya sama tiap klub kan beda-beda nih. Nah, yang paling kuat tuh yang mana dulu nih? Tim-tim dari levelnya misalnya Selangor, level A nih sama PL, terus level B-nya apa? Nah itu tim-tim itu kalau away ke luar negeri apakah sama juga seperti ini banyak terus militan juga? Militansi. Jadi Kuat. klub-klub Jadi, yang punya supporter yang kuat. militan. Okey, yang saya tahu sendiri kalau macam untuk away kalau negara sekarang ni JDT je lah. Saya rasa tak ada tapi tak berapa ramai. Tak berapa ramai. So macam saya ambil macam sini lah, macam untuk Selangor pula. Kita orang banyak fokus ke Asia. Kalau kita jarang ke Asia. Oh, jarang ke Asia. Jarang ke Asia. Dia dapat ke Asia, kita akan celebrate, kita nak pergi. Kita cakap, paling penting kalau dapat jumpa Indonesia, wajib pergi. Langsung pergi, jangan fikir 2 kali. Ya. Beli tiket flight dulu. Dah sampai sana, baru kita fikir. Apa nak pergi naik apa, tidur kat mana, baru kita fikir. Urusan nanti ya. Lepas tu tiket flight dulu. Kalau tanya macam kalau tangga sekarang, semua tahu lah, JDT lah. JDT 1 lah. Ya. JDT tu atas tak lagi. Ya. KL, Selangor, semua Terengganu lah semua bawah ni. Ada beza, sangat berbeza. Jadi Big Five-nya itu ya, Bang? Big Five-nya ZDT, Big PL, Selangor. Big One. Big One. Jadi Kuat. Jadi tiap musim Sama itu, selalu juaranya. tiap musim itu yang memperebutkan juara kedua. Jadi kita jauh, terlalu jauh. Nah, itu menarik juga sih kan JDT hampir setiap musim juara. Berarti tim-tim lain tuh hanya memperebutkan posisi kedua. Dua. Ya. Jadi posisi kedua tuh udah dianggap juara liga ya. Ya. Gitu. Iya, iya, ini menarik juga sih. Ini kayak mungkin kayak Ya sama seperti di Indonesia. udah pasti Persib juara. Juara. Semua mencari lagi. Lima kali bos. Hah? 5 kali. 5 kali. Karena baru 2 kan. Nah tahun ini, tahun depan. Juara 5 kalinya. Bang, kalau Selangor pernah juara secara histori? Pernah ya? Pernah. Berapa kali? Kalau Liga. Kalau Liga kita pasti ya, tapi kau balik lupa dah. Lupa lah, Kalau Piala Malaysia 3 kali ya. Dulu zaman LEI Boy, Bambang Pamungkas, 2005. juara nggak itu? Juara? Terima. Oh. Liga Perdana, Piala FA Piala Malaysia atau 2005. Pernah Tapi jumpa, Bang? Bambang Pamungkas punya orang lain lah. Bambang Pamungkas ada Pemuda Selangor ada cuba nak bawa pemain Indonesia sekarang ni. Tapi kalau dia bawa, dia just bawa untuk contoh daripada Persib saja. Ya. Macam Bambang ni, dia bawa satu Indonesia. Beli Bambang Pamungkas ni berat beli Indonesia. Ya. Sebab tu 2005 dulu, kalau punya pengurus Selangor dalam 70,000 orang yang turun, 10,000 orang Indonesia. Oh iya. Dia latar penuh latar belakang. Ya. Ini bagi ibarat macam beli Indonesia. Ya. Sama dulu seperti Liga Italia. Betul. Dulu ketika ada Hidetoshi Nakata, orang Jepang pada nonton Serie A semua. Ajungan. Iya, orang Korea tuh pikir atau Bung Bina ya pengetahuan bola ada dia. Bung Raya Raja Kasuri. Sesuai usia. Kan orang-orang maraton. Kalau bahasa Malaysia Jepun. 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 Jepun artinya? Jepang. Ada recommendation ketika kita ke sana harus mengunjungi apa di sana? Selain ke stadion ya kan? Selain ke stadium, Shopping mall tak nak kan? Shopping mall sih banyak mall. shopping, Makanan. Shopping makanan lah makanan. Makanan. Shopping mall cuma loba di dia mah sawah semua. makanannya apa? Alo Street? Kalau pagi lah. Dia memang nasi lemak, roti canai,
Dia pilih trial. Kalau macam kat Selangor, banyak tempat nak pergi. Oh, baik. Nak ke bandar atau ke nature. Kalau nak nature ni jauh sikit lah ke Sabah Bandar. Bandar. Sekitar 2 jam perjalanan. Bandar di kota. Bandar. Ya. Bandar. Bukan jalan bandar, bos. Jalan bandar juga kan Bandar tuh kota. Bandar gitu. Tahu Cikman Bukan nggak? bandar Cikman? judi online. Bukan. Pusat Bandar. perawatan Islam, pengobatan herbal gitu, ada di Shah Alam. Nah ini kan Mas salah nanya kan dia malah ini Salah kan. aja. Tahu. Kita mau apa? Enggak tahu lah itu. Itu nasi lembayang itu yang ada di kedai Angkal Mutu ya itu ya. Di Upin Ipin kan dia ada. Sama film, bos. Nasi lemak terus ada sih itu ada ya. Ayam goreng itu. Nasi gitu. Ada. Ya oke lah ya, udah cukup. Tadi 2014 berarti pernah ke Malang ya? Ya. Malang. Pernah ke Malang melihat atmosfer di Malang seperti apa. Mudah-mudahan besok experience-nya Ya, lebih luar lebih, biasa lebih lagi. Luar biasa ya. Baik, Insya Allah tujuannya. Tujuannya saya datang dan nak tengok. Saya tak nak di Kelantan, saya tak nak di Vietnam. Dah, saya macam aku nak benda ni. Walaupun dikecam, aku dah tadi abang beritahu kalau kena robok ke apa semua kat timbul atau bagi apa. Tapi benda tu kita orang nak. Anak rasa kuatkan mentaliti bang. Kalau dah pergi ke Bandung ni, banyak pathway ke lain. Ya. Kalau macam contoh rival kita ke Kuala Lumpur, pergi Kuala Lumpur, tak ada apa lah, kata tak ada apa lah, lagi bahaya sini. Itu yang kita nak. Jadi yang kuat ke mental, yang pendukung dia. Ya, saya orang dah kemarin. Orang yang kuat ke mental je. Saya yang falsafah, saya punya falsafah saya dengan budak saya. Kau tak cukup Altras kalau kau tak pergi Indonesia. Kau tak cukup casual, kau kata kau casual. Kalau kau tak pergi Indonesia, kau tak casual. Ya, Patokannya Indonesia. Patokannya Indonesia. Mana Berarti main Altras besok mana kalau kok? kalau Datang ada ke Indonesia. sayur biasa ya. Biasa. Biasa. Tapi nanti jangan sampai ada kontak Jangan fisik sampai, ya. jangan, Nanti bos. kita jaga betul lah. Datang selamat, pulang pun insya Allah selamat. Harus dong. Kawan-kawan Viking pasti akan menjaga. Harus. Wajib. Dan nanti banyak budaya-budaya apa sih disebutnya kearifan lokal lah di Bandung. Non kearifan lokal teh. Kultur lokal. Kultur lokal. Lokal Bandung. Nah, Macam jadi khas mudah-mudahan khas daerah. bisa dilihat dan apa yang baik-baik bisa disampaikan di Selangor. Selangor. Karena memang hasil akhir tuh tidak masalah kan. Ya, Mau karena kalah, udah pasti menang, bisa menang draw ya. itu yang Itu penting nomor dua. betul. Yang penting sebenarnya. Experience ke Bandung kan itu yang lebih penting. Cerita ke anak-anak yang tak pergi. Nak ke Bandung nih. Ya. Ton tadi abang ngeliat tuh sharing dia pernah driving 18 jam, 20 jam ke wait, Thailand ya. Bangkok, ya. Iya, ke Bangkok. Tuh, seperti itu militansinya. Kayak gitu. Jadi sudah banyak makan asam garam. Betul. Mau di orang mah juga ada Blatsu mungkin ya. Ada japrak. Oh, di Jadi sini. sekarang tuh senyap sedikit asal nggak ada bini. Ya. Ah dulu Oh. mana-mana. Dulu duda anak tahu. Sekarang kita mas semua duda. Udah dong. Gairah. Kalau abang kan nyetir 20 jam. Kalau ini tidur 48 jam. Ini mabos. Kayak beruang. Hibernasi. Berarti tahu-tahu ada di Bangkok aja kalau saya. Dari Jakarta tidur Bangkok. Untuk istri sudah beli oleh-oleh? Belum besok ah. Kasih rekomendasi ya tuh bos, apa aja yang Di buat Bandung. belanja? Jangan pasar baru tuh. Tiga hari, Pasar Bos. baru. Enggak. Mau makanan atau apa? Hati. Oleh-oleh. Ah, oleh-oleh. Ini kan masih nginep di sini bos. Ya. Nanti dibawa lah ke Medan lah. Bawa ke oleh-oleh. Bandung. Ada yang Sudirman lah ya, kan banyak makanan. Ah. Tapi kan banyak makanan itu. Oleh-oleh bos. Oleh-oleh. Oleh Bandung. Kayak Banyak tempe makanan. Bandung. Oh, tapi Bandung. Oh, ya. Kartika Sari. Ya. Ya itu. Ikan. Kita udah naon. Bolu susu ya. Bolu susu. Bolu Lembang. Tapi Malaysia suka ini bos. Kartika Sari yang bolen. Ah, Iya kan? Nah. dekat-dekat di sini Kartika Sari. Oke, enjoy Bandung, Baik. enjoy the food, Baik. enjoy the Semuanya. enjoy the game, enjoy the amoy, enjoy everything. Kalau bos. Amin. Sehat selalu. Salam buat teman-teman. Bersahati lah, si bersahati diterima di sini insyaAllah. Benda baik ikan di sini, nanti OA ke sana pula, bersama kita akan cuba. Insya Allah kita akan lagi. Amin. Ya, amin. Saya lupa terakhir nih. Chance yang paling apa utama di Selangor, chance-nya seperti apa itu? Nah sekarang Ya. Selangor tidak ada.
Selangor Jaya itu anak-anak Dan gangster. Selangor. Oke. Kalau anak Ultraso kita habis game kita rancang kebanggaan. Selangor kaulah kebanggaan Selangor. Kaulah ini saya pelupur di Oh, itu yang itu ciri khas Selangor. ciri khas. Oh. Kayak Chance Arema ya ada juga ya. Ada. Selangor selamanya. La 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 la. Kita tunggu besok dinyanyikan chats-nya. Iya betul. Iya. Nanti kita balas dengan chats lagi. Betul. Yo ayo. Yo, Tapi saya ada satu permintaan. SKDR. Saya ada satu permintaan. Kalau esok Selangor gol, boleh tak kalau saya masuk Padang lari? Jangan. Jangan masuk Padang kan di Bandung. Ke stadion. bukannya tak boleh karena itu Lapangan Padang teh. Bukan tinggi Padang sekali ke bawahnya. sebentar. Pada jalan pintas, coba lari gitu. Ada sih ada. Cuman Tapi kalau ada yang minta tutup mata sebelah lah. Ya nggak akan cetak gol juga sih. bukan karena saya pesimis Selangor bisa cetak gol. Tak cetak gol. Takutnya nanti udah Udah latihan, mau ke lapang taunya nggak gol kan nanti. Bos, kali Faisal Alim bos. Ada Timnas ya, pemain timnas ya. Yang Oh, Faisal. orang bayar bos. Oh, yang gini ya. ya, Kali we tembok beelakang Persib. Lembaga so si hand-handnya. Nah, Buaya Lord mah tuh. Selesai tadi. Biasa katempel. Hand jeung dieu teh geuning kan banget. berangkul sliding 2 kaki teh aku sebenarnya. Be aku suan di HS sih. Suan di HS. Suan di HS be. Bisa dia. Oke ya, cukup. Thank you. Thank you, Bang. Terima kasih sekali lagi. Selamat bersenang-senang. Enjoy the game. Enjoy apa lagi? 3 poin untuk. Sanksi. Oke. Thank you. Oke, siap. Thank you. Siap. Thank you, Bang. Bang Junot, kalau tadi sama W Sector kan? Betul. Masih ada nggak teman-teman dari Ada. sana sekarang? Kita Apa panggil Ultrasel. Sebelum Belum? kita panggil Kela, cenah kela bu, kela bu. Iya, kalah Pak Ejena. Nah. Guys, batu Terus garam. coba tenang bos. Ini apa ini dikerasin? hari ini kan di take 1 hari sebelum pertandingan. Betul. Kebetulan lagi pengambilan tiket. Nah, ada yang ngirim tahu Sumedang Tahu. dari distrik Sumedang. Nuhun Sumedang. Nah, Cek bos, baik ada. Buka bos satu bos. Itu Henry Bro atau Saron ini Liberty? Hah? Henry Bo? Henry Bro atau Kolaborasi. Oh, kolaborasi. Ini terbuat dari Kedelai. Tahu kedelai. kedelai disajikan dengan Tahu? Tahu? Kecap jeung Kecap. cengekum. kecap dan Jeung cengek. Oke, kita panggil aja. Panggil. Ayo kawan-kawan Ultrasel. Nanti di suguhan. Ah. Klasik ya, jika ayo mau hayam, ayam jago Ciri khas, dah. ciri khas ya. aja. Ah. Halo. Waduh. Halo, Bang. Halo, Bang. Halo. Salam kenal, salam kenal, salam kenal. Eh, Baik. Untuk naik. Tony. coba dulu nih, tahu Sumedang. Siap, Bang. Iya. Bang Is, ya, Bang Is. Kita Boleh, bertemu boleh. lagi, Bang Is. Halo, di sini ada. Sebelah ini Bang Junot. Bang Is ini, Bang Is. Ini tahu Sumedang khas dari salah Jawa Barat. Barat Kopi, Bandung, kopi. salah satu dekat Bandung. Ais kopi. Kopi tah. Oh, air mineral ya. Siap, siap. Sama air mineral. Sama, ini air kesehatan. Jasmine tea. Jasmine tea. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini sudah hadir dari Ultrasel, Ya, Bang Is dan Bang Emon. Bang Emon. Bang Emon kalau di Indonesia ada. Bang Emon tuh komika, stand up comedy. Oh, Si Anggi. itu bintang Emon. Bintang iya Bang Emon Oh, sama. Banyak orang yang terjebak oleh Bang Emon ini. Terjebak. Banyak Bang Emon. peminjaman. Oh, Bang Bang Emon. Emon. Salah. Bang Emon boleh ini dulu stand up comedy. Boleh silakan. Tidak apa-apa. Take over area ini. Silakan. Ya, abang-abang, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih, selamat datang di Bandung. Kita senang ada Selangor fans bisa hadir ke Bandung, sebuah kebanggaan buat kita. Betul. Tentunya ini pengalaman juga ya, di Bandung ada away fans yang datang dalam jumlah yang lumayan Masih banyak, masif lah dari luar negeri ya. ratusan lah. Ya, 500 ya, Cana? 2000 Pak. Paling 2000 ya? Enggak lah. 3000. Oh, enggak. 500. Beban tuh. Ya. Oke, Oke. tanya-tanya. Oke, boleh. Kita yang santai-santai dulu aja lah. Ini soal, kan ini Ultrasel, salah satu supporter dari Selangor yang paling lama juga mungkin, yang paling banyak juga kan ya.
jumlahnya mungkin ya. Secara ini. Cuman kalau untuk hari ini mungkin lebih banyak. Bukan hari ini kalau dari supporter selamanya gitu. Paling banyak juga ya. Enggak, sama aja. Sama aja. Nah, pengen tahu sih sejarah dari Ultracell ini atau Ultraselangor ini seperti apa sih? Bang Emon atau Bang Karis mungkin bisa menjelaskan. Maaf, kalau untuk urusan sejarah mungkin Bang Emon lebih layak. Boleh. untuk Bang Emon. Oke, jadi selain stand up comedy, guru sejarah juga. panutan saya. Multi talent. Boleh silakan. Bang Emon. Oke. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih lah Sama-sama. penyokong-penyokong Bandung yang sangat mesra dan saya rasa berterima kasih dan berusaha hati kerana penyokong Bandung menyambut dengan persahabatan kami untuk berada di sini di atas satu minat yang sama iaitu bola sepak. Macam orang yang selalu cakap lah, bola sepak tu menyatukan kan. Betul, seharusnya. Ya, betul. Jadi itu yang pertamanya. Okey, yang mengenai Ultracell, pergerakan ni boleh dikatakan agak baru di Malaysia. Pergerakan Ultras di Malaysia. Okey. Tidak selama di tempat-tempat lain macam di Eropah dan juga di Timur Tengah ataupun di Morocco sana. So, even Ultracell sendiri establish 2010. 2010. Berdiri 2010. Ya. Tidak baru kan? 2010 Masih 15 tahun. Macam lain ini. masih mencari rentak, masih lagi belajar, terbuka untuk belajar. Sebab kami punya reference di luar banyak. Kan kita kalau tengok pada scene yang berada lebih lama dalam scene ultra ni, dia punya atmosphere dia punya community dia. Orang kata seronok lah tengok kan, ramai beribu-ribu. Jadi kalau ikutkan sejarahnya, kami dulu bermula dengan agak janggal dekat Malaysia. Sebab di Malaysia ni penuh dengan tertib dan adab. Jadi bila berlaku satu keadaan di stadium yang you berdiri. Sebab orang selalu duduk. Orang duduk sebab ada kerusi semua dia duduk. So bila orang nampak orang berdiri apa semua, dia berasa agak janggal juga lah. So penerimaan pada waktu tu agak sulit. ya betul. Dia ada cabaran dia lah. Sebab yang memulakan pergerakan ni juga dulu kawan-kawan kami yang dahulu, waktu mereka mulakan dia orang agak muda. Agak muda. So bila orang-orang yang sudah memang lama tengok bola di Selangor, orang rasa macam kenapa budak-budak ni buat macam ni kan. So pelik lah. So kalau ikutkan sejarahnya, dia sepanjang 15 tahun ni progres membesar tu ada, tapi kami belum capai satu kepuasan lagi lah. Sebab kami ada target macam mana nak pastikan macam scene ultra yang lain buat ada Konsisten. ada numbers yang konsisten pergi away day. Itu yang paling utama sekali. Sebab pada kami usaha yang kami nak buat ni adalah tentang membudayakan bola sepak itu sendiri. Sebab kau tak boleh nak kata kau fanatik, kau tak boleh nak kata kau ultra kalau kau tidak hadir ke stadium. So, pokoknya perkara yang paling mustahak sekali keberadaan di stadium memberikan sokongan tu kan, secara fizikal. Okey. So itulah sedikit sebanyak perjalanan Ultracell Ya. sepanjang 15 tahun ni lah. Mungkin sedikit Kalau di Malaysia kan bola sepak ya. bola sepak. Kalau di Bandung mengbal. Mengbal. Kirain abang Geli mau ngomong sepak bola. Itu bahasa Itu Indonesia. bahasa Bola sepak bola. Bukan sepak bola. Itu bahasa Indonesia. Kita bola sepak mun. Kalau sepak bola. Baik. Kalau di Bandung, Mengbal. biasanya di orang-orang Sunda menyebut mengbal. Ya. Jadi ada dua kata sih, main bola. Oh, ini kan main bal. Main bola, mengbal. Oke, jadi Ultras di Malaysia itu salah satu yang terbaru mungkin ya, karena kan kebiasaan sepak bola di Malaysia duduk nonton gitu. Mereka tiba-tiba anak muda berdiri ngalangin gitu nyanyi. Karena memang ini Ton, budaya mendukung klub itu ya mau entah itu casual atau ultras itu adalah budaya kultur, budaya adaptasi. Ya. Tidak semua bisa menerima langsung secara langsung, butuh proses. Dia Sama boleh ketika katakan Viking ada tahun 1990 butuh proses juga, prosesnya panjang.
seperti itu. So dia boleh kata scene ni adalah subculture, dia underground scene. So bila dia pergi ke umum macam tu, so orang terkejut lah kata, kenapa budak-budak ni berperangai macam ni kan? So semua orang macam marah, kenapa duduk tak boleh dia diam kan? Gitu lah. Kalau Ultrasail sendiri tribunnya di mana? Kalau untuk sekarang, untuk tahun sekarang 2025, mereka tepatnya ada di pintu utara. North. Berarti nanti kalau kita away day ke sana kan kita rencana di South. Betul. Jadi kita depan-depan aja. Betul. Jadi nanti saya dada-dada ya. Tinggal ini. Aduh. Bang Is, Bang Emon pengen tahu dong. Kenal sama Bang Junot gimana di sana? Ya. Mungkin Bang Junot lah boleh ceritakan lah. Soalnya Jadi awal kenal sama Bang Emo dulu kan? Ya. Pasal Lagi stand up komedi Bang Emon ya? tahun Persib main di Asia 19 mana? Asia Challenge Cup Asia Challenge Cup 2019. Oh, 20 awal. 20 awal yang teman 2019 sebelum Covid. Sebelum Covid. Saya awalnya kenal dengan itu No terus Kawan kami lah. kawan-kawan daripada ini. Pas itu Persib main sana, saya mau sowan dengan ketum Ultrasail. Waktu itu Bang Emon lagi jadi ketum. Saya message lah, kita juga daripada kita dekat office, dekat pada latihan. pada latihan Selangor. Situ awal mula saya kenal sama Bang Emon. Jadi dari situ ya message terus. Bukan. pesan. Ini malam. Nanti malam. Apa? Bang Tony. Itu Bukit Bintang kan. Pernah katanya. Lanjut Bang Junot. Terus ada apa? Macam Selangor Kata tuh. Kalau di sini mungkin apa ya? Distrik. Subgroup. Subgroup daripada Ultrasail. Saya kawan dekat di Selangor Kata. Dekat di situ mulai alhamdulillah kita pergi dekat stadium, diterima baik dengan kawan-kawan Selangor sampai alhamdulillah sampai sekarang berhubungan baik. Berkenalan awet lah juga. Awet. Harus dong. Sampai di Amin. Prinsipnya harus lasting forever. Amin. Maaf saya merokok ya Pak. Boleh. Tadi 1936 ya bos. Udah berhenti. Ya. Berarti cuma beda 3 tahun sama saya sih. 1936 ini lahirnya klub kan. Berarti kita harus panggil AA nih. Siap Bang. Itu kan sama Pak Saito ya. Ada agensi ya? Agensi di sana ya? Jadi tahu nih. Jadi tahu. Padahal saya nggak tahu. Ciri khas Ultrasail tuh kalau di kandang dia pakaian hitam-hitam ya. Gitu. Kalau dia away dia merah. Merah. Oke. Jadi nanti di GBA akan merah-merah semua. Betul. Merah-merah semua. Oke. Gitu. Bang Is, pengen tanya dong apa yang dipersiapkan buat match day besok? Kalau Persiapan teman-teman Selangor. Kalau persiapan aslinya kita kayak sama aja kayak di WWM lainnya, cuman agak unik karena di sini kita harus bertamu ke Indonesia, khasnya Bandung yang punya supporter yang banyak. Jadi kita juga harus mengenal budaya mereka di sini bagaimana supaya kita nggak salah bertamu. Dan alhamdulillah tempo hari kami hadir soal atau berkunjung, kami meminta izin untuk mengawal kebanggaan kami di sini. Jadi sedikit banyak itu alhamdulillah dikenakan berkat terutama Bang Junot dan juga terima kasih banyak kawan-kawan Viking dan kawan-kawan elemen supporter yang lain juga sangat welcome dengan kami. Itu Bang. Untuk persiapan ya kita akan semaksimal mungkin ya. Insyaallah kita semoga ada pertandingan yang menggiurkan. Tadi bawa drum apa spanduk. Bawa ini nggak? Bawa Perkusi. peralatan bawa semua ya? Ada siapkan. Ada. Sedikit tambahan daripada apa yang kita katakan. Apa yang kami expect ataupun mahu daripada setiap laga daripada di peringkat Asia ni adalah satu bentuk pembelajaran. Macam saya kata tadi lah, kita orang baru lagi.
So kita orang banyak benda nak kena belajar. So macam mana kita nak tengok sesebuah organisasi yang besar dia menguruskan kontrak mereka kan. Macam mana pendataan itu dibuat. Macam mana nak kenal ini budak kita. Macam mana nak wujudkan budaya sokongan tu. Sebab macam saya cakap tadi, kat Malaysia kita budaya pemain dia sedikit asing. Jadi macam mana kita nak grab jiwa budak-budak yang muda ni untuk cintakan kelab ni dan stadium. Untuk turun ke stadium. Itu yang paling kita nak belajar tu. Kan? Kalau ada peluang contoh macam kami dapat pergi ke Morocco ataupun Europe, benda yang kami akan buat. Kami akan pergi sana, kami akan cari orang dan bertanya macam mana struktur dan alhamdulillah mereka semua dah sampai lebih awal dan orang lihat macam mana Bang Tobi turut menguruskan teman-teman di sini ya. Ada agenda yang nak dikenalkan di stadium semua diselesaikan dengan baiklah kan. Semua dapat order lah. So itulah yang lebih Habis maaf, habis. Kalau Ultraso, Bang Emon, itu ada rekrutmen. Member. Get the member. Supaya memang regenerasi tetap terjaga. Atau memang maksudnya yang mau gabung, yang penting datang ke tribun itu atau memang membuka macam membership open recruitment itu. Pada awalnya ya kami terbuka siapa nak datang Boleh gabung? begitu, tapi kami perhatikan dia tidak membantu untuk mencapai objektif kami tu. Untuk membudayakan sokongan tu. Jadi kita kena lihat diorang ni. Kita kena kenal diorang, dia rapat. So kita dah mulakan dengan pendataan tu lah. So sejak dari tu setiap membership yang nak join dengan Atasel kena memiliki season pass. So data season pass ni kami pegang. Tribun utara tu, Tribun utara tu memang kami yang pegang dah. Kami cakap pada Ada juga perusahaan orang menang dia kuota tiket. ya, so dari situ kita tahu jumlah kekuatan kita kenal orang-orang kita dan juga penciptaan sub lah. Macam kat sini ada distrik kan. Di sana sub ya? Subgroup. So ini juga antara benda yang kami belajar bila ada orang dari luar datang. Contohnya macam ada researcher mengenai dia buat research lah mengenai budaya sokongan ni. So bila kita tanya dia kata ada orang dekat Europe buat macam ni. So kita nak ambil lah apa yang boleh kita buat untuk bagi manfaat pada kita lah. Itulah. Kalau setiap pertandingan biasanya di tribun utara tuh full capacity, full house atau Kalau lagi bagus saja timnya atau gimana? Aslinya ya sama aja lah bang, kita kan naik surutnya ya sama aja. Cuman bagusnya Kambang Ultrasel ini disebabkan udah ada pendataan kayak season pass gitu. Setidaknya setahun kita udah Pasti. tiketnya. Jadi untuk jumlah kehadiran itu didata juga supaya kita mengenal pasti apa yang penyebab mereka tidak hadir. Kalau seumpamanya dikarenakan big game, ya kita tahu lah kalau big game selalunya Selalu ada. ramai. Tantangan itu saya pikir di mana-mana sama aja. Sama ya itu. Cuman nanti mungkin Bang Emon boleh sambung cerita tentang mentality juara. Kita sedang berusaha ataupun sedang belajar untuk menerapkan tentang mentality juara. Mentality juara yang terutama salah satunya adalah membudayakan menyokong bola sepak tempatan dengan hadir ke stadium. Mungkin Bang Emon boleh sampaikan tentang mentality juara. Jadi lebih ke loyalitas ya. Season pass itu ya. Dia orang dicalokkan. Season pass. jadi merubah mindset biar orang-orang mau hadir ke stadium gitu ya. So pertama sekali bila orang nak kita tahu lah penyokong rata-rata mahukan pasukan berjaya itu. Tapi dia orang nak tanya diri dia orang dulu. Adakah aku buat yang sehabis baik untuk sokong ni? So inilah mentaliti juara yang kita nak cakap ni. Sebelum kita persoalkan klub, kita tanya dulu kita buat apa untuk klub. Kita sumbang apa? Kalau kita beli season pass, kita sumbang duit pada klub. Kita datang stadium, kita sokong klub. So itu yang kami berusaha sekarang ya. Kalau dapat pada jumlah numbers yang macam yang kalian ada di sini pun, itu satu pencapaian yang baik tu. Kalau ada yang tak mau ke stadium,
bilang aja sama mereka. Apa bang? Fuck TV, go to stadium. Kalau bos. Ada aja gebrakan. Gebrakannya, bos. Ada aja kegerangan. Bos, tadi udah mikir, bos. Abang Junot pernah nggak sama teman-teman Ultrasel ke stadion? Pernah dulu. Ada Nonton Jadi nonton kompetisi Malaysia. 13. Itu lagi ramai-ramai itu. Experience gimana itu? Experience. Memang jadi mungkin dulu memang lebih pride ya dulu. Banyak. Kita stadion Salam itu Salam kapasitas Gede, 80.000 gede. ya? Nah betul. 80.000. Tutup mulaus. Kecuali lawan Silap lawan apa ya? Big Match lah. Big Match. Ambil gambar dekat luar. Mereka pun menerima anak-anak Bandung. Ada yang ambil gambar apa semua. Jadi dari dulu memang Selangor tuh memang erat lah dalam bikin. Cocok ya? Cocok sampai gini ya? Oh, jangan dong. Bahaya. Rivalnya sama Perak ya katanya. Kalau ngomongnya El Clasico mungkin nyampe ya. Clasico ya. Tapi apa sih yang membedakan antara Ultras Selangor dan Ultras lain gitu? Kan menjadi salah satu yang terbesar nih Ultras Selangor itu maupun baru 15 tahun. Jadi banyak cerita-cerita nih dari luar gitu. Nah apa sih yang membedakan Ultras Selangor dengan Ultras yang ada di Malaysia atau yang ada di luar lah gitu? Enggak lah bang, kalau bilang Ultrasil itu yang besar enggak bang. Salah satu di Malaysia. Enggak juga. Pernah ya? Enggak juga. Merendah untuk roket. Ini tadi bilang ini Nah, tapi betul sebenarnya kalau tanya pada kami tidak menganggap besar sebegitulah. Oke. Sebab macam saya cakap tadi, kita orang sedang belajar membesar. Sebab pada kami perkara yang belum besar sekali adalah macam mana kami nak pastikan kami berjaya cipta satu budaya sokongan bola sepak tempatan tu. Okey. Maknanya kita dah tak perlu lagi nak paksa orang secara budaya pun, secara organik. Esok pergi tak. Diorang ada dah. Kita nak benda macam tu. Kita tak perlu lagi nak kata takkan tak ada duit nak pergi. Patutnya diorang dah letak priority tu lah. Daripada beli kasut, beli baju, beli dulu tiket dia dulu. Kan? Itu yang kita orang nak ni. Maknanya dah tak perlu nak marah-marah, tak perlu. So benda tu ada. Yang penting datang ke stadion dulu ya. Itu ada kata-katanya bang. Apa bang? Bang Eman nulis. Passion before fashion. Bener kan? Fashion Itu, before iya. Itu apa yang orang di Eropa juga Iya. Pikir, bos. pernah lalui Malas belakang. bos. Nang mikirnya. Memang ini karena memang Lucu pisan. budaya mendukung, kita budaya mendukung. Nah, iya. Bola sepak itu Bos, kan. ini tuh Kayak gitu. dari perkataan Bang Emon itu. Jadi sekarang itu tugas dari kawan-kawan Ultrasel ini sedang kumang ngagojog lah. Kayak regenerasi berikutnya Ya. lebih pride Ya. ke Selangor itu. Itu. Kumang cara Ya. berjuang ya. Supaya si Ultrasel ini terus Sama bang, kayak di kita bang. Konsisten. Abang tuh Persib dari mana? From father to son. Nah, Seperti itu kan. Itu budaya sedang- seperti itu di Bandung. Tapi turun temurun. besok yang hadir banyak anak-anak muda. Aslinya sama aja. Sama aja. Seumur abang-abang ini. Sama aja. Kita lebih muda dong. Iya. Kalau ngomong lebih muda pastinya kan kita tahu biaya di Ya. sini kan lumayan Tak murah, tak ya. tidak murah. Dan kita tahu juga kalau ke sini itu langsung dan masuk ke Bandung. Ya. Semua punya kos. Ya. Jadi pastinya yang punya uang biasanya yang udah kerja. Oke. Ini bikin tour nggak? Kayak open tour gitu atau masing-masing? Oh enggak. Individu atau tour, open tour? Open tour apa? Nah, wedding ni diorang ni Dia organize kita gitu. individu ke Ya. ataupun satu one pack kita. One pack. Panpek, tak Dia punya urusan tu kita fokus kepada satu tadi tu lah. Kan dia diuruskan budak dia yang dia kenal apa semua, tapi bila dah sampai kat tempat orang itu akan jadi satu pack lah. Oh, okay. Berarti banyak individu-individu bertemu di bandara. Bos, Mungkin jadi- lebih tepatnya Bang Tobi memang kami wajibkan untuk bergerak melalui subgroup. Oh, oke. Di Jadi sini distrik-distrik. Ya, Oke. di sini untuk serangan gitu. Ya. gitu. Jadi sub itu range terus ada large grupnya untuk Betul. kesini, betul kan? Seperti itu kan? Jadi stay. Saya kira semua sama ya Bang. Ya, Kalau sama. contoh ada satu tempat, ada satu subgroup, mereka akan siapa yang paling terdekat, Betul. kamu hampiri,
mau kemana, ntar di Data. data, di beberapa biayanya, kapan langsung. Di pulangnya. Baik. Sama aja kan? Sekolahan. Sama saja. Kayak ketua subgrupnya langkel ya. Standar. Ditulisnya koordinator bus. Selalunya paling capek tuh yang ngurus tuh ya. Ya pasti. Si Tonai sih biasa nangkel net gitu. Ayam, tapi ngurus. Namun, Kalian excited gak mau pergi ke Bandung? gimana tuh? Kalau saya ini pribadi ya Bang ya, bukan mungkin kalau motivasi berbeda. Kalau saya secara personal pengen banget, malahan prediksi saya sama semua. Saya pengen ke sekian, ke Singapura walaupun nggak bisa, terus ke Bandung juga ke Bangkok, itu semua prediksi yang saya ada. Baik saya tak back. Saya rugi ya. Soalnya kita pernah pergi Asia, nggak salah dulu pernah dengan Arema, Ya. nah, dan kita juga banyak juga belajar di sana. 2014 itu ya? Betul. Di sana juga kami banyak belajar cara masuk mana. Bagaimana kultur di sana. Ya. Hari ini kami diberi peluang lagi datang ke Indonesia, yaitu Bandung. Kami mempraktikkan hal yang sama. Pengen tahu banget di Bandung gimana nih, budayanya bagaimana, ya orang-orangnya bagaimana, adatnya bagaimana. Jadi hari ini saya sangat excited dan pengen cepet-cepet nonton besok. Soalnya gimana bentuknya di GBLA. Berarti malam ini nggak akan bisa tidur dong ya? Nggak Ya, akan bisa tidur dong? gimana itu Bang? Excited. Excited. Oh iya benar. Kayak anak sekolah mau pergi piknik, Ah. holiday, nggak bisa tidur. Kalau di kerja bangun lambat. Ya. Bangun away. Ya. Iya. Tapi lu apa? Tidur apa? Itu bahasa apa? Bahasa Maluku itu bukan Malaysia. Bukan Malaysia. Ya hasil akhir mah untuk pertandingan besok tidak masalah lah ya. Oh aman. Ya kan Semoga sudah aman. pasti menang kan ya. Ya. Wah. Enggak juga sih. Bang, Memon udah pasti menang versinya besok katanya. Belum ditanya. Ini kan ini podcast ini diambil 1 hari sebelum Tuh. match. Betul Bang. Nah, Prediksi. kita sudah merencanakan akan membuat sesuatu. Tuh. besok. Oh iya, betul. Nah, coba dong ceritakan. Tapi ya ini bisa di-spill ya Bang. Spill saja. Ada Ada apa, Pak? Tayangnya After akan match. After match. After match. After match. Ya, mungkin akunya ada bocoran. Iya. Nggak ada. Ntar yang tahu. Nggak ada. Mungkin nanti Ini yang Ini- muncul tuh di atas. Ini live. Oke. Ya. Mungkin ntar Abang Emon tambah-tambah lah. Sesuai apa? Selain kami berkunjung ke sini, kami ada aspirasi mengajak teman-teman Bobotoh yaitu pendukung di sini, terutama Viking, ada satu campaign yang mungkin bisa kita bersatu. Tuh. Nah, yaitu campaign tentang saudara kita yang di Palestina. Ya, keren. Dan kami aslinya sangat bagaimana ya ragu, adakah aspirasi kami ini diterima atau enggak sama Viking. Tapi saya bilang sekali aja di depan Bang Tobi nggak bilang gini, langsung oke. Katanya. Terus gimana rencananya dong? Saya Tobi itu wah gila Bang Tobi ini, dia bilang langsung telepon mau apa, langsung telepon ya itu. Mungkin kalau bentuk kampanyenya mungkin Bang Emon boleh sampaikan, cuman saya sebagai perantara menyampaikan ke Bang Togi. Tapi wah itu keren. Ya mungkin sekarang kalau ini ditayangkan ya bentuknya kayak gitu. Ya. Itu rencananya idenya ditabungin sama-sama, dirembukin sama-sama, bentuknya bagaimana. Soalnya kita kan punya waktu berapa hari di sini? 2 hari, Pak. 2 hari. 2 hari, Pak. Kita sharing tuh. Waduh, Itu udah. aslinya saya pengen tahu juga, teman-teman Ultrasnya juga pengen tahu juga bagaimana kok bisa satu call langsung bisa semua ya. Jadi memang kemarin kan teman-teman Ultrasnya berkunjung ke Viking, Iya, Amin benar. 2 match. Bang Is sampaikan aspirasi dari teman-teman termasuk Bang Emon juga bahwa pengen bikin campaign bersama. Iya. Karena ini beda negara, campaignnya kan harus yang global. Dan akhirnya diusulkan oleh teman-teman Ultra Palestina. Jadi saya langsung oke, kita langsung bikin spanduk, bikin apa, agak kaget juga kok bisa 2 hari. Nah ini ada yang lagi ngechat, Ya. ada yang lagi
bikin pokoknya Ada besok yang mudah-mudahan ngejahit, ada yang Tapi lagi masak. macam mana diorang boleh bagi komitmen tu? Macam mana? Kan semua orang kan bekerja. Kok bisa secepat bisa, itu? Kok bisa beri karena kerja? kita gitu. Kita semua bekerja je terus. Oh ya, boleh senang hujan kia. karena kita ada divisi-divisi, Ya. ada division-divisionnya memang yang udah khusus itu, dan memang Kemarin di Jawa Barat itu ada Sangkuriang. Jadi itu menginspirasi kita satu malam harus selesai. Project Sangkuriang. Proyek Sangkuriang. Korea ini adalah sejarah diorang Sejarah. untuk menyiapkan apa bang? Candi ya? Membuat gunung. Buat gunung. Jadi dulu ada sejarahnya bahwa gunung itu dibuat 1 hari oleh Itu urban legend, Bang. ya. Urban legendnya kayak gitu. Itu kita adaptasi di Viking, pokoknya 2 hari harus selesai. Selesai. Boleh tuh bawa ke Selangor. Iya. Boleh jam tuh terpercaya kan? tuh. Tanya kan, itu betul kan 50 meter? Ya, betul. Saya Jam terpercaya kan? tanya Bang Junot, betul tadi 50 meter. Iya betul 50 meter ni. Anies kemarin saya bilang kan kita di East End itu 50 meter, kita campaign bareng-bareng. Karena saya yakin kita semua di sini untuk soal kemanusiaan sama-sama satu visi. Sampai hari ini, sampai detik ini saya sebenarnya belum tahu lagi nih bentuknya. Bagaimana ya? We'll see besok. Betul. Sampai nak tahu macam mana datang. Kita lihat di stadion besok. Gitu. Tapi Bang Tobi cepat juga dengan responnya itu, maksudnya. Ini lagi digambar nih. Oh, Iya betul. Spill. ayo Mon, kasih tunjuk. Betul. Oh, cantik. 50 meter di sini. Tunjuk kamera boleh? Nanti aja kan. Nanti aja lah, udah. Nanti dilihat di stadion. Jadi rencananya karena ini akan ditayangkan after match, nanti kita sama-sama bikin pesan bersama dengan spanduk, Iya. dan dari Selangor akan mengibarkan bendera Palestina, Ya. Viking pun mengibarkan bendera Palestina. Betul. Mudah-mudahan dilihat oleh Donald Trump. Wah, sama Elon Musk. Aduh lucu. Mungkin dengan usaha kecil ini kami semoga bisa memberi kesadaran untuk terutama rakyat Nusantara yang Ya. ada ini, kita harus konsisten terus menyuarakan atau selalu bicara tentang Palestina. Ya. Jangan hanya FOMO atau Ya. cuma ikut tren saja. Betul. Gitu. Pakat, Ais. Pakat. Bang, Dan- di sini agak lancar juga bahasa Indonesia ya? Iya, agak lancar ini. Karena coba ceritain sejarahnya gimana. Oh iya. Bisa lancar bahasa Indonesia. Pagis tuh kayaknya sebulan sekali ke Warmkill ya, Saripul ya. Aduh. Oh, familiar banget makanya di sana. Punya ini member platinum. Platinum tag. Tapi saya udah beberapa hari di sini, bahasa saya hampir mau ke Bandung. Oh. Gitu. Bang Iman pertama kesini, kali pertama. Tidak juga. Nah, sudah. Saya sebenarnya bulan 7 tadi ada datang sini. Bulan 7. Cuti. Bulan cuti. Saya bulan 7 ke Malaysia kemarin. Kemana aja Bang? Di sini Bang, Saya kemarin. ke Bogor. Bogor. Lepas tu pusing Bandung. Pusing Bandung. Jakarta. Pusing tuh keliling. Keliling. Jalan-jalan. Pusing. Kalau pusing di sini kita kebanyakan minum pusing terus. Kalau ini pusing terus ya. Gak Viking gak pusing. Mungkin Bang Tobi boleh ceritakan untuk perjalanan away nanti gimana? Oh, untuk away kita udah ngobrol-ngobrol juga. Jadi rencana kita di sana pengen bikin sepak bola bersama. Main Friendship bal. match, friendly match Friendly match. Viking dan antara Ultrasel. Ultrasel dan Viking. Viking yang lapangannya di atasnya di Background ke sisi. backgroundnya ke sisi. Kampung baru tuh. Jadi pas kalau mau nendang belakangnya ada Twin Tower. Mau tendang senyum. Ya. Sebab Meren ambil. Lucu ya Bang Iman. Bang Iman ngulangin. Kipernya juga di kanan terus biar dekat ke sisi. Bang Tobi. Lucu ya. Udah siap. Sudah. Sudah siap kan? Apa? Nanti match dengan Viking. Semaksimal mungkin kami akan menyambut sebaik-baiknya. Siap, League. Apalah kami sebab Bang Tobi pun waktu kami hadir di sini semuanya di sini sangat merangkul kami dengan baik.
semoga kami dapat menjamu dengan sebaik-baiknya setelah kawan-kawan bikin datang ke Selangor. Tapi Bang Is itu masih jauh lah. Yang penting kalian semua Bang Emon, Bang Is dan teman-teman Selangor enjoy dulu di Bandung. Enjoy dulu buat pertandingan besok lah. Persibnya menang, Selangornya kalah, enjoy yang Enjoy aja yang penting. Dan kita minta maaf juga ya kalau di pertandingan nanti mungkin ada sayur-sayur, mungkin ada apa itu. Ya, 90 menit. 90 menit lah. Betul. Yang penting jangan sampai ada kontak fisik. Kita Viking akan jaga betul, jangan sampai ada Terima kontak kasih. fisik. Kalau hanya sayur-sayur biasalah Ya, gitu, dalam sepak bola. Bola sepak ni melibatkan emosi. Emosi, Ya, pasti. dia memang melibatkan emosi, so dia expected lah. Ya, biarkan apa yang terjadi di stadion semoga tidak ada apa-apa. Betul. Ya udah, Amin. terjadi aja di stadion. Betul. Ya, nggak ada kerusuhan, pulang selamat. Kalau biarin ini Bang Is, biarin Bang Junot aja nanti di Malaysia diteror aja. Enggak lebih baik lah. Oke. Dideportasi nih. Kalau sampai ada apa-apa, teror aja. Teror aja Bang Juno. Saya ke rumahnya. Sudah balik, saya nanti kena Oke je. Dadah. Di mana dadah teh geus disikat teh. Nanti persiapannya gimana nih buat besok? Katanya saya dengar-dengar buat Rasel itu ada apa semacam chant sebelum pertandingan tuh disebutnya Warm up atau bagaimana? warm up. Warm up chance. Jadi mereka kebiasaannya sebelum masuk stadion itu warm up. Kalau up kita chant. kan kadang suka korteo Betul. gitu kan. Kalau ini stay di satu tempat, Ya. mereka nge-chant sebelum masuk ke tribun, warm up. Jadi kayak warm up Pemanasan. gitu. Nah, boleh diceritain nggak kebiasaan itu? Sebenarnya itu simpel aja bang, macam orang main bola lah bang. Ya. Sebelum main bola yang sebenar, ada warm up-nya dulu. Kalau kami mungkin kita chanting dulu di perut Ya. supaya panas. Ntar nanti kalau udah mulai kick off, itu waktu yang tepat untuk kita suarakan semaksimal mungkin. Soalnya Itu kalau biasanya berapa menit warm up-nya? tergantung waktu yang diberikan. Oh, oke. Tapi Biasanya? Hah? Biasanya berapa? Kalau biasanya Kata-kata. kayak gini, kalau kita ambil di home ya bang ya. Kalau di home itu sejam sebelum kita akan masuk. Sejak kita masuk. Tapi kita tengok jadwal juga. Kalau contoh jam, kita tengok jam juga. Waktu maghribnya jam berapa, isyaknya jam berapa. Ntar kita saling ngisi itu. Ataupun setelah maghrib atau setelah azan atau sebelum azan kita mulai kita pernafasan dulu dikit. Ntar baru. Suara perut teh iya jangannya. Itu gimana sih suara perut itu gimana sih? Saya Iya, masih suara. kurang paham. Coba jelaskan dulu aja sama. Suara perut aslinya gini, kalau ini mungkin konteksnya bukan sepak bola dah bang, ini tentang mungkin seni atau gimana kan? Ya, ya. Maksudnya cara mengeluarkan suara perut tuh seperti apa? Kita 90 menit ada di teres bang, di kurva. Jadi kalau kita menggunakan suara yang di sini, habis suara Pecah ini. Oh. kan Kita serak nanti ya. kita kalau tahu tuh kalau di mana tuh nggak tahu di sini di mana, kalau yang apa tuh apa yang kawat orang yang turun Tentara. Tentara. kan biasanya kan suaranya harus dari sini. Iya. Oh ya. lebih kuat. Ya. Oh, jadi mengambil nafasnya tuh dari Secara teknik ya. Ya berarti susah juga dong. Ada teknik khususnya dong. pada awalnya memang susah, tapi lama-lamaan Biasa lah ya. Soalnya mun lama padahal suara perutnya mun Lapang. Sebagai sok berbagi panglap samanya. Asam lambung. Bang Is nih. Berarti kita harus belajar, Bro. Betul, Iya. harus. Harus belajar juga. Enggak wajib juga, Bang. Iya, tapi ya salah satu yang harus ditiru yang bagusnya kan bisa. Dan nanti rencananya warm up-nya di lorong. Kalau boleh, Di kan lorong diizinkan. kita atur sebelum masuk tribun kan ada lorong, Ya. nanti mereka di ujung warm up dulu. Boleh Kita dong. kasih Bang Emon, kesempatan. Bang Is, boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh. Iya. Itu kan kita Ekspresi kasih ruang, di- ya, ruang untuk di berekspresi. stadion. Seperti itu. Bang Emon nih, harapannya kalian teman-teman dari Selangor itu ke Bandung harapannya apa sih selain itu? Setelah itu misalkan kita bisa friendship, berteman, bersilaturahmi ke depannya. Mau ngomong tapi takut nanti nggak pulang. Telur Bang Juno. Atau pengen punya jodoh supporter Bandung misalnya gitu. Abang enggak, Bang. Satu menang. Enggak, takut nggak pulang kalau ngomong menang. Bang Emon, Bang Is, kita bertemu sekarang, kita bersilaturahmi itu harapannya ke depannya kayak seperti apa gitu? Supaya kita
nanti di Selangor teman-teman Bandung ke sana seperti ini lagi seperti itu. Ya. Tentu sekali macam yang saya cakap tadi, bola sepak ni harusnya menyatukan lah. Kita boleh fight apa semua, tapi cukup di 90 minit lah. So di luar kita boleh bertukar pendapat, bertukar pendapat, belajar, Sharing ya. saling belajar sebab yalah kita dalam satu culture yang sama kan. So apa yang baik kita boleh adaptasi untuk kebaikan kita punya scene jugalah. So harapnya hubungan ni berterusan lah. Ya. Mana kata kalau ada lagi pertemuan antara Selangor dan juga Bandung, jadi kita boleh terus saling belajar dan saling bersilaturahim lah. Tapi tentu sekali kami datang sini menang lah. Kami akan bawa pulang ini. Enggak Boleh dong, nggak boleh dong. Ya, itu agak mustahil terjadi. Soalnya target Persib Bandung itu ketemu Al Nassr nanti. Oh iya, benar Ronaldo. Iya. Cuman minta final. tolong, saya cuma minta tolong Bang Tobi, kalau sekiranya nanti Selangor menang, Anda juga pulang ya. Jangan ditahan ya. Magis kalau nggak diantar pulang, teror Bang Tuan. Nanti set apa nih bocoran? Set apa yang mau dinyanyikan Di waktu kapan? besok di Tribun? Banyak lah Bang. Ataupun yang opening atau gimana? Ya, Pak. Yang paling utama. Sering. Yang paling utama. Entemnya Selangor. Kalau anthem Selangor kami ada satu anthem, Ya. yaitu bukan anthem lah, tapi anak-anak sepakat kalau setelah habis match kami ada satu lagu yaitu lagu kebanggaan. Ya. Yaitu dan lagu kebanggaan memiliki nilai yang tinggi juga untuk kami nyanyikan. Soalnya kami maunya terutama untuk pemain di atas padang bersungguh. Soalnya kami mendukungnya gak main-main. Jadi harapannya player juga gak main-main. Kalau kamu pengen lagu kebanggaan ini dinyanyikan, kamu harus Sungguh-sungguh. Ya. Soalnya kami datang sini pun sungguh-sungguh. Dan dengan cabaran dan tantangan yang ada di sini, jadi kami juga nggak tahu. Kami harap mereka bisa dapat memberi penghargaan yang cukup. Kamu main betul-betul di atas padang. Keren. Keren. Dan nanti di awal kita sama-sama chant bareng ya. Betul, Bang. Mengenai Palestina ya. Betul Bang. Itu juga ide daripada Bang Tobi. Jadi mana tadi Bang? Yang tepatnya. Yo, mainkan Bang Tobi. Kan udah berubah katanya pengen yang ini atau pengen yang ini. Jadi nanti kan pas pemain masuk, pemain Persib Mau kick off, dan Selangor. Selangor masuk, bendera kita kibar sama-sama. Dan nanti di tengah ada bendera Giant Flag besar, Palestina naik. Nanti kita sama-sama chant aja. Chantnya yang simpel aja biar semua tahu Free Palestine, Free Yang kemarin Palestine. kita buat bareng. Ya jadi gitu aja. Suara perut. Nah setelah itu bendera turun baru kita nyanyi lagu kebanggaan masing-masing. Gitu. Tapi di awal kita sama-sama chant bersama. Dan ini akan ditayangkan di CNN dan dilihatkan langsung oleh Donald Trump. Di BBC juga. Di BBC ada. Oh, Ratu Elizabeth. Nonton juga. Semaut anjing. Semaut kayak mana? Lewat aja dari Charles ada. Pangeran Charles. Oke, siap. Guns of the King. Ya mungkin itu ya. Terima kasih Bang Emon, Bang Is. Mau nanggepin ya Pak? Immigration. Polisi teh naon polisi teh bahasa polisi. Balai Polisi Diraja. Polisi Diraja. Balai Polis. Kalau kantor polisi, Balai Polis. Siap. Balai Pegadaian. Kalau di Cicadas balai ini. Balai desa. Jadi, oke terima kasih Bang Emon, Bang Terima Is. kasih. Enjoy Bandung. Silakan jalan-jalan sepuasnya di Bandung. Cari makanan yang enak-enak. Cari Tadi hiburan. udah belanja tadi. Udah belanja-belanja saya lihat tuh dari Belanja. macam-macam. Belanja. Enjoy the food. Enjoy the Culture. city shopping. Culture City. Enjoy the city. Enjoy the Enjoy the Amoy. Ya, tepuk tangan
sian ku majikan ya. Sian istri ya Pak. Tinggal ini sosis unggul. Terima kasih. Oke, Sehat selalu besok. Ya. Sehat selalu. Terima kasih pada korang. Terima kasih. Terima kasih. Tony. Terima kasih. Oke. Bang Sinot, terima kasih. Closing. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton. Balik Bandung volume ke-6. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yo. Thank you.